Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Akbar dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas materi evolusi. Evolusi tersendiri memiliki arti atau definisi cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Evolusi diartikan sebagai perubahan yang alami secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Di sini juga terdapat beberapa teori-teori evolusi. Yang pertama adalah teori katapropisme yang dicetuskan oleh George Cuvier yang berisi karena menemukan sedimen kuno mengandung beberapa jenis makhluk hidup yang berbeda. Terus yang kedua adalah teori Lamarck, yaitu dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan oleh genetik. Terus ada teori August Weismann, yaitu berisi perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Terus ada teori Charles Darwin yang berisi evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu, teori evolusi Darwin disebut juga teori seleksi alam. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas teori Lamarck, Weismann, dan Darwin. J.B. Lamarck mempunyai isi perubahan disebabkan karena adanya adaptasi. Terus juga ada perubahan yang terjadi diwariskan secara genetis. Lalu August Weismann yang berisi perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan. Lalu ada perubahan pada sel kelamin diwariskan. Lalu Charles Darwin berisi makhluk hidup dalam suatu populasi. Lalu juga ada evolusi terjadi karena seleksi alam. Dan di sini ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama adalah fosil. Biasanya perbedaan fosil dengan yang sekarang itu adalah ukuran tubuh, ukuran kepala, jarak mata dan mulut, geraham, dan jari-jari dan panjang kaki. Lalu juga ada yang kedua, homologi organ, yaitu persamaan struktur organ-organ hewan berbeda-beda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang yang sama. Lalu juga ada embriologi, lalu ada biokimia, fisiologi, dan genetika. Lalu selanjutnya ada seleksi alam yang teramati. Lalu ada lagi variasi dan biogeografi. Lalu ada lagi yang terakhir adalah organ vestigal atau organ sisa. Itu tuh contohnya seperti tengkorak kepala, tulang-tulang tangan, tulang-tulang kaki hewan. Itu bisa menjadi organ-organ sisa atau organ vestigal. Selanjutnya adalah mekanisme evolusi. Yang pertama adalah mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi sebelumnya. Lalu ada seleksi alam yang kedua. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk memproduksi dan bertahan hidup. Lalu yang ketiga adalah migrasi, membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu rekomendasi gen yang mempunyai arti terjadi karena adanya kawin silang. Lalu yang terakhir adalah genetic drift yang memiliki arti perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara asak dari populasi yang terisolasi. Sekian penjelasan singkat tentang bab evolusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.